Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pak Jokowi lagi ya. Kalau yang lain masih sibuk mengenai ijazah palsunya, yang dalam tanda petik ijazah palsu ya, karena belum bisa dibuktikan secara hukum, secara pengadilan, susah lah, pelik urusannya itu. Saya masih berfokus di dalam sholat Pak Jokowi yang diupload secara publik. Jadi jangan salahkan saya ya, saya tidak menerima kalau disalahkan karena ngurusin sholatnya Pak Jokowi. Kenapa? Yang ngupload sholatnya bukan saya, yang ngamera itu bukan saya, kemudian beliau itu pernah menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia, yaitu untuk diperlihatkan. Nah, diperlihatkan itu tidak akan kosong dari reaksi, itu untuk direaksi. Nah, ini kan dari beberapa video nanti yang akan kita lihat, ini ada memang sholatnya beliau itu yang sengaja untuk direkord, untuk direkam dengan konsennya Pak Jokowi sendiri, kemudian pada waktunya itu diupload supaya dilihat oleh masyarakat. Nah, akan terjadi reaksi dari masyarakat jelas. Dan yang ingin saya reaksi di sini adalah tata letak sah atau tidaknya. Dan banyak orang nanti yang mengatakan itu urusan Pak Jokowi dengan Allah begitu. Ya, kalau urusan Pak Jokowi dengan Allah kenapa diupload? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajarlah fikih begitu ya. Urusan sah atau tidak itu urusan kita. Ya, dan saya berharap itu pemimpin ini bisa menjadi jalan lah bagi terbukanya ilmu, bagi terbukanya kebaikan. Jadi urusan diterima atau tidak itu lebih samar daripada urusan sah atau tidak. Urusan sah atau tidak itu bisa kita usahakan karena ada patokannya, ada ilmunya, dan itu termasuk perkara zohir. Diterima atau tidak itu pun ada patokannya. Kalau di dalam Ihya Ulumuddin itu ada, cuman itu lebih samar kita memastikan, lebih sulit, lebih susah, dan di akhirat nanti baru akan ketahuan dengan jelas begitu yang diterima dan yang tidak. Jadi sholat itu pada akhirnya ya ada yang tidak sah. Kalau tidak sah itu jelas dia tidak akan diterima. Ada yang tidak diterima, ada yang diterima, ada yang dimaafkan, ada yang mendapatkan syafaat itu dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang sholatnya apa bahasanya nukson ya, lalawora. Apa lalawora itu? Ceroboh. Itu nanti ada. Nah, sudah beberapa video saya buat mengenai sholatnya Pak Jokowi ini, sudah 2 video, dan saya merasa tidak adil begitu kalau hanya melihat satu video, dalam pengertian hanya menilai satu video saja. Sudah 2 video yang saya buat di dalam waktu yang terpisah, dan saya agak kaget sebetulnya tatkala melihat sholatnya Pak Jokowi ini kok tidak konsisten. Jadi wudhunya, kita lihat dari wudhunya dulu ya. Wudhunya ini tidak konsisten, tata cara wudhunya maksud saya itu. Kemudian sholatnya juga tidak konsisten. Dalam pengertian apa? Tata cara sholatnya. Yang mana nanti akan kita saksikan waktu kampanye beliau itu sholatnya lebih bagus kalau kita lihat itu ya daripada setelah pensiun jadi presiden. Ini makanya aneh. Harusnya itu orang itu kalau belajar ya di dalam agama makin lama waktunya itu makin bagus seharusnya. Ini kok malah semakin menurun begitu. Dan akan kita saksikan ya. Ini bagi yang nggak suka sudah lewat saja. Bagi yang mengatakan ini ghibah, kamu juga bakal masuk kepada orang yang menggibah begitu. Karena gibah itu bukan hanya berbicara, tetapi juga yang mendengarkan. Nah, kalau saya dari awal sudah punya posisi, ghibahnya ini adalah ghibah yang minimalnya diperbolehkan. Kenapa? Karena ini perkara yang dipertontonkan di hadapan publik, dan ini salah ya mayoritasnya. Kita lihat dulu ini dari wudhunya Pak Jokowi ini. Udah. Ini straight. Mas, Kang Dasin aja. Ini kemarin saya ada kritikan jangan terlalu banyak memotong di tengah-tengah, karena memang tidak ada kepentingan juga untuk saya memotong di tengah ini. Jadi kita lihat dulu saja sampai akhir ya.
Setelah itu baru kita reaksi nanti. Saya yang ketua PCNU ya. Saya yang ketua PCNU Bogor nih Pak ya si saya ini. Ketua PCNU Bogor. Oke, itu selesai ya. Nah, kita ulang dulu nih dari sini. Sebentar sebelum diulang ya. Yang saya lihat itu, saya tidak mau melihat sunnah-sunnahnya ya, karena itu tidak masalah bagi keabsahan wudhu, bagi sahnya wudhu. Yang kita lihat di sini kan rukun-rukunnya yang menjadi wajib ya. Di dalam Syafi'iyah ini, saya pakai patokan satu madhab dulu ya. Untuk orang awam, al-awamula madhabalahum, orang awam itu tidak ada madhabnya. Dalam pengertian bahwa kita tidak bisa memaksakan orang awam itu untuk ditilai dari satu madhab. Untuk orang awam, bukan berarti nanti bermadhab tidak wajib, bukan. Jadi ada perbedaan dulu ya antara orang awam dan ahlu ta'lim, orang yang memang dia itu suka belajar. Untuk orang yang suka belajar, karena dia itu belajar, maka dia itu mengetahui apa-apa yang wajib bagi dirinya. Orang yang tidak belajar itu tidak mengetahui banyak sekali perkara yang wajib untuk dirinya. Nah, yang wajib ini ada yang wajib dia itu mudah untuk diakses, seperti wajibnya sholat, wajibnya wudhu sebelum sholat bagi orang yang memiliki hadas begitu, dan lain sebagainya. Yang disebut nanti ma'lumun minad dini bid-darurah, itu mudah diakses, mudah mengetahui. Tetapi ya kalau sekarang perkara seperti wajibnya bermadhab itu banyak orang tidak mengetahui. Orang yang tidak belajar, apalagi yang belajarnya ke Salafi Wahabi itu tidak akan tahu bahwa bermadhab itu wajib, nggak tahu. Padahal kalau mereka mau belajar dan mendengarkan istidlalnya ulama, kenapa wajibnya bermadhab, dan mereka memang insaf, ya memang mau belajar begitu, bukan mau gontok-gontokan di dalam agama, tidak ada jalan bagi mereka untuk menerima wajibnya bermadhab. Nah, karena wajibnya bermadhab sekarang ini sudah tidak maklumun minad dini bid-darurah, padahal itu dulu maklumun minad dini bid-darurah. Dalam pengertian dulu itu orang tidak ada yang bermadhab, dan orang awam sekalipun tahu wajibnya bermadhab. Dulu itu, sekarang orang sudah tidak tahu. Nah, karena ini perkara samar, saya rasa orang-orang seperti Pak Jokowi ini tidak mengetahui wajibnya bermadhab. Dan banyak juga di antara kita yang tidak mengetahui hal itu. Kalaupun ada, bukan mengetahui, cuma dengar-dengar doang. Oh, itu kan pendapat fulan, itu kan pendapat fulan. Padahal ini bukan pendapat, ini ijma sudah. Nah, karena ini sudah tidak diketahui maklumun minad dini bid-darurah, maka ya kita ini, kalau sebetulnya mufti sih ya, bukan kita mah thalibul ilmi, bukan mufti. Mufti ini tatkala mau memfatwakan sesuatu kepada orang awam, itu harus lebih fleksibel, harus lebih melihat banyak madhab daripada satu madhab. Nah, karena saya ini bukan mufti, sekali lagi, saya ini thalibul ilmi, kita lihat dari satu madhab dulu. Bagaimana wudhunya Pak Jokowi ini? Madhab Syafi'i itu di antara rukun wudhu, yang pertama itu niat, yang kedua itu membasuh wajah ya. Nanti ada batasan-batasannya wajah itu. Yang ketiga itu membasuh tangan sampai ke sikut. Yang keempat itu mengusap sebagian kepala. Yang kelima itu adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam ini tartib. Nah, tartib itu kita masukkan saja rukun ya, karena memang para ulama juga memasukkan seperti itu. Tartib itu ada apanya, ada urutannya. Ya, tartib lah, bisa nggak tahu tartib ya. Jadi dia itu harus sesuai urutannya sebagaimana urutan yang tadi disebutkan. Nah, niat itu dia adanya di basuhan pertama di wajah. Ini pembahasannya akan panjang sekali. Kalau membahas niat saja ini panjang. Cuman yang jelas begini, tatkala mengambil air ya, kemudian airnya itu
eh, dibasuhkan kepada wajah, disitulah niatnya itu supaya mudah ya, supaya tidak usah istihdor. Niatnya itu niat saya mengangkat hadas kecil, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Sudah, itu cukup itu. Kalau misalkan nawaitul wudu'a, niat saya wudu, itu harus istihdor hakiki. Itu yang disebutkan oleh Syekh Nawawi, dan itu adalah pendapat yang hati-hati. Saya tidak melihat pendapat ini mu'tamad atau asoh, tidak. Saya melihat ini pendapat yang hati-hati dulu ya. Nah, jika tidak demikian, menurut mazhab Syafi'i tidak akan ada wudu. Menurut mazhab Hanafi dia akan ada wudu. Jadi Hanafi itu tidak ada niat sama sekali, tidak perlu ada niat. Kalau Maliki itu harus ada niat, cuman niatnya itu boleh sebelum, itu Maliki. Nah, kita lihat dari mazhab Syafi'i. Kita tidak bisa memastikan apakah seseorang itu berniat atau tidak. Tidak bisa. Kita hanya punya zon saja, sangkaan saja. Dan itu termasuk dari apa yang tidak bisa kita lihat dari wudunya Pak Jokowi. Nggak bisa. Kenapa? Karena tadi niat itu adanya di kolbu. Kita saksikan dulu lagi ya. Saksi sama ketua PCNU ya. Saksi sama ketua PCNU Bogor nih Pak ya si ketua PCNU Bogor. Nah, ini kan bagian sunnah ya, membasuh tangan itu. Nah, itu yang sunnahnya itu seharusnya kan berkumur. Pak Jokowi di sini membasahi, yang kita lihat membasahi. Entah kejadiannya bagaimana, karena kalau secara langsung itu lebih enak melihatnya ya. Nah, itu istinsar. Itu tidak menjadi concern saya. Karena kenapa? Karena kalaupun itu tidak sempurna di dalam berkumur-kumur, di dalam istinsar itu tidak akan bermasalah kepada keabsahan wudhu. Nah, di sini baru ada sedikit permasalahan. Nah, kita lihat itu ya, itu bagian atasnya tidak terbasuh. Jadi kalau wudhu ininya kan harus terbasuh nih, harus terbasahi. Apabila tidak terbasahi itu masalah. Yang saya lihat dari kamera ini, supaya menjadi pelajaran bagi orang yang melihatnya juga, ya suruh siapa ini di kamera dengan konsennya Pak Jokowi, kemudian diupload, kemudian menjadi jejak digital. Kalau membasuh wajah di sini nih, segini doang, itu tidak menggugurkan kewajiban berwudu, kewajiban membasuh wajah, itu tidak menggugurkan. Dan ini 1 kali 2 kali Pak Jokowi, ininya tidak terbasuh. Ya, coba lihat lagi nih. Bogor nih Pak ya si ini. Kita percaya di Bogor. Nah. Tuh, 2. Nah. Tuh. Nah, langsung ke tangan. Ininya tidak terbasuh. Tidak terbasuh. Nah, jika demikian, meskipun 3 kali itu kan di dalam hitungannya 3 kali, itu tidak sekalipun sebetulnya. Nah, apabila tidak sekalipun, tapi nanti setelah membasuh tangan, ini akan terbasuh lagi. Akan kita lihat. Cuman ya sampai sini dulu nih. Kalau dia seharusnya kan tadi niat nih ya, dia ngambil basuhan pertama itu niat saya mengangkat hadas kecil atau niat saya wudhu, tapi harus istihdor kalau dengan niat seperti itu. Istihdornya harus istihdor hakiki, itu nanti susah. Ada istihdor, ada muqaronah. Jadi Syafi'iyah itu agak susah juga. Harus belajar betul-betul ya kalau mau menjadi Syafi'i itu. Nah, itu sebelum berpindah, sebelum selesai, ini tidak terbasahi nih daerah sininya Pak Jokowi itu. Sudah pindah ke tangan. Jadi kita lihat dulu tangannya ya. Yang mana sebetulnya ini nanti berarti wajahnya pun belum terbasuhi. Jadi belum terangkat hadas yang ada di depan, yang ada pada wajah itu. Baru ke tangan. Nah, oke. Dari tangan itu bisa kita lihat sangkaan kita lah ya, sangkaan kita itu tidak rata sangkaan kita, karena ada baju ya, pergelangan baju menghalangi. Cuman mungkin di dalam zonnya Pak Jokowi itu sudah mencukupi begitu, di dalam zonnya. Saya nggak tahu. Ya itu agak susah. Cuman kalau misalkan kita mau ekstrim, kalau ini murid saya katakan tangannya pun tidak menyeluruh begitu. Nah, baru setelah tangan ini ke wajah, ke kepala lah ya. Itu dan kepalanya bukan diusap, di sini dibasuhi, which is itu bagus, tidak menjadi masalah. Nah,
Yang bagian tadi tidak terbasahi sekarang jadi terbasahi itu. Bagian atasnya ya, yang tadinya tidak terbasahi. Tadi kan dilewat waktu membasuh wajah. Sekarang terbasahi. Kemudian ke telinga. Yang mana pada akhirnya nanti setelah selesai wudhunya Pak Jokowi, wajahnya ya jadi basah semua begitu. Setelah itu baru ke kaki nih. Nah kakinya sela-selanya entahlah, harus dirasakan itu ya. Itu harus dijaga sela-sela kaki itu ya. Sela-sela kaki harus dijaga. Kalau seperti itu, kalau ini murid saya bilang wudhunya nggak sah begitu. Nah, kalau misalkan kita mau melihat secara ilmu lebih luas, tadi saya katakan karena yang namanya orang awam itulah madhab lahu, tidak ada madhab baginya. Ini ada beberapa qaul yang bisa masuk kepada Pak Jokowi ini ya, kepada wudhunya ini. Kalau secara Syafi'iyah ini sudah gagal total, udah nggak bisa. Karena pada momen Pak Jokowi pindah dari wajah ke tangan, itu sudah tidak sah. Karena harus ada tartib tadi. Tapi kalau misalkan kita melihat madhab yang tidak mensyaratkan adanya tartib, maka dilihat dari segi itu, Pak Jokowi ini wudhunya tidak bermasalah. Kalau tidak mensyaratkan tartib. Kenapa? Karena bagian wajah yang tidak terbasahi tadi, itu terbasahi ya setelah membasuh tangan. Dan ada qaul sebagian madhab itu yang mengatakan bahwa berwudu itu tidak harus basah seluruh anggota wudunya, tetapi cukup mu'zom, cukup sebagian besar. Yang mana ya perkara-perkara seperti ini itu tidak boleh diberikan kepada awam sebetulnya. Ya cuman bagaimana lagi ya, kita sudah kayak gini alamnya itu, ilmu itu sudah bukan ilmu informasi itu sudah terlalu mudah sekali untuk diakses. Jadi ada sebagian qaul itu yang mana wudhu ini dia cukup mu'zom, cukup mayoritas. Jadi kalau misalkan tangan itu sekiranya ya 80% lah terbasahi, ada 20% tidak terbasahi begitu, itu tidak menjadi masalah. Itu nanti bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang memiliki tato dan lain sebagainya. Itu ada qaul ulamanya. Apakah setiap qaul ulama bisa kita amalkan? Tidak. Apakah setiap qaul ulama itu bisa kita fatwakan? Tidak. Makanya untuk melihat suatu ibadah ini sah atau tidak, kita perlu kepada satu madhab yang ajag. Yang mana madhab yang bagus yang kita ambil itu adalah yang paling hati-hati. Meskipun dia tidak mu'tamad. Dan itu yang sering saya lihat dari pendapatnya Syekh An-Nawawi di dalam fikihnya. Beliau itu mengambil madhab yang sangat hati-hati begitu ya, mengambil qaul yang sangat hati-hati. Nah ini dari wudhu yang ini ya, kita lihat dari wudhu yang lain. Ini yang kedua nih, di tempat yang lain. Pak Jokowi minta sepeda katanya. Nah, ini apa lagi? Sendalnya dipakai. Oke. Itu ya mau gimana kita berbicara ya. Cuman kalau saya melihat wudhu yang ini itu lebih parah daripada yang pertama. Ya, yang saya lihat itu. Padahal ini ada jangka waktu beberapa tahun. Yang pertama itu kalau tidak salah waktu masih kampanye ya, waktu masih pakai baju kotak-kotak itu. Kakinya tadi tidak, sela-sela kakinya tidak dijaga oleh Pak Jokowi. Sekarang pakai sendal, itu jelas pakai sendal capit, jelas ada tidak yang kena air itu. Nah ini masalah. Cuman sekali lagi tadi ya, kalau kita memakai qaul yang sangat amat ringan sekali, sampai ini ada di dalam Yaqutun Nafis kalau tidak salah waktu saya baca itu. Ini malah tidak boleh. Jadi
jangankan muktamad begitu ya, kita apa ini qaul batil lah begitu yang mengatakan mu'zam ini. Cuman ini bisa menjadi solusi saja begitu. Kalau misalkan besok lusa Pak Jokowi ini mau berislam dengan benar, dengan baik dan benar, saya ini sudah tua ya, sebentar lagi saya akan meninggalkan dunia ini, saya mau belajar bener ngaji begitu. Nah kalau sudah mau belajar bener ngaji, nanti kan di dalam ngaji itu kita akan belajar syarat rukun dan sebagainya, yang mana syarat rukun dan sebagainya ini nanti dia akan menjadi hukum bagi sholat kita yang sebelumnya. Nah sholat kita sebelumnya ini sebelum ilmu itu bagaimana, nah itu kan harus ada pendapat ulama yang masuk tuh. Ya, itu mungkin bisa dipakai. Sudah tuh udah lewat. Masa mau dikodok selama 50 tahun begitu sholat mau dikodok semua, masa kayak gitu. Nah, itu bisa ada qaul-qaul yang sangat ringan yang membantu selama qaul itu ada. Ya kalau tidak ada qaul apalagi tidak ada sholatnya ya dikodok semua itu mau 50 tahun, mau 55 tahun, mau 60 tahun itu kodok semua. Nah, ini. Jadi sampai sini dulu ya yang mau saya tekankan dulu, berhati-hati di dalam wudhu itu. Yang sangat jarang untuk diperhatikan itu diantaranya alis ya, kulit-kulit di dalam alis itu harus kalau alis itu harus basah semua sampai dalam-dalamnya. Beda dengan jenggot ya, kalau jenggotnya tebal itu kan bagian luarnya nanti yang kena, kalau jenggotnya tipis harus dalam tuh, kumis juga demikian. Nah ini nih sela-sela ini nih, dah kita mah santri begitu ya harus hati-hati. Kemudian sela-sela mata tuh harus hati-hati, apalagi kalau ada ciluh ya, apa ciluh itu ya, tai mata bukan tai lalat itu ya. Itu harus harus hati-hati juga. Lempitan-lempitan nih, rambut-rambut yang kalau panjang kayak saya, rambut-rambut kayak gini tuh hati-hati namanya begitu ya, makanya jadi namanya hati-hati, kayaknya harus hati-hati itu kalau wudhu harus kena basah. Itu sangat detail sekali kalau di dalam Syafi'iyah. Nah ini wudhu yang kedua yang saya lihat. Nah ini ada sholat yang wudhu yang langsung diikuti dengan sholatnya. Ini Pak Jokowi ini. Tuh. Konsisten Pak Jokowi itu, ininya tidak terbasahi. Itu tidak lengkap ya. Oke, itu satu paketnya tadi ya, biar nggak ada yang protes, disuruh lihat dulu semua. Udah kita lihat dulu semua. Nah kita lihat dari awal nih, saya pernah membuat video tentang sholatnya Pak Jokowi yang bibirnya tidak bergerak, ya, bibirnya tidak bergerak. Ini tadinya mau saya satukan juga videonya di sini, tapi mungkin tidak akan cukup ya. Kita akan di video yang lain lah. Kalau perlu memang untuk dilihat. Ini saya aneh, orang itu kok bisa tidak konsisten. Kalaupun mau tidak konsisten begitu ya, nanti harusnya kan berkembang lebih bagus tuh, lebih baik. Jadi semakin sini itu karena dia semakin belajar, maka dia akan semakin bagus di dalam sholatnya. Meskipun kita melihat secara zahir begitu. Nah, di sini di dalam sholatnya Pak Jokowi yang ini, sebentar ya, setelah wudhunya sudah saya jelaskan lah tadi, itu sama. Tapi yang ini lebih bagus sedikit ya. Ini lebih bagus sedikit ini. Nah, yang saya suka ya dari video yang ini, sebentar ya. Coba lihat, ini tata letak kameranya ya sedemikian adanya. Ini memang sengaja di kamera dan sengaja untuk dipublish. Ya kalau kita reaksi ya salah yang mempublish begitu ya. Suruh siapa juga di kamera. Nah, ini ada bibirnya bergerak. Tuh, ada bibirnya bergerak.
Yang mana saya juga kemarin pernah membuat tentang sholatnya Kang Deddy Mulyadi, bibirnya juga bergerak. Ini makanya yang saya bilang tidak konsisten. Lah kok di dalam sholat yang lain bibirnya tidak bergerak, beliau itu heran. Ini sholatnya sholat sir ya. Oh sebentar, memang bergerak itu kenapa? Ya saya sebutkan sekali lagi bahwa yang namanya bacaan itu kiroah itu harus terdengar minimal oleh telinga sendiri. Nah kalau tidak terdengar oleh telinga sendiri, kalau tidak bergerak bibirnya, bagaimana bisa terdengar oleh telinga sendiri begitu? Karena ada huruf-huruf yang harus dicetak dengan bibir. Lah kalau tidak bergerak bibirnya, maka kita sudah bisa menilai dari zahir bahwa itu sholatnya tidak sah begitu. Ya. Coba nanti yang tahu fikih lebih dalam daripada saya, apakah ada mazhab yang membolehkan bacaan itu hanya dilintaskan di dalam hati? Coba apa namanya? Jadi jangankan terdengar begitu ya, dilintaskan di dalam hati pun boleh. Coba kalau ada mazhabnya, saya mau tahu tuh di dalam komentar, saya minta ilmu kepada yang mendengarkan ini. Itu yang permintaan saya yang pertama. Dan permintaan saya yang kedua, apakah ada mazhab yang membolehkan bacaan kita itu berbisik-bisik saja, jadi tidak keluar lafaz, dia hanya keluar makhraj begitu. Boleh atau tidak? Tolong komentar di bawah. Saya sudah melihat beberapa pendapatnya, tapi saya tidak terlalu yakin saja begitu ya dengan apa yang saya lihat itu. Ini secara bacaan ada lah ya. Dalam sujudnya pun sama tuh, bibirnya bergerak juga. Ya cuman sebentar. Itu tidak saya komentari lah ya. Ada tumak ninah ada. Sekadar bacaan subhanallah itu. Nah, ini permasalahannya di sini. Waktu beliau salam, kita lihat. Waktu salam, lihat dadanya. Nanti kehalangin dulu sama orang. Ini terhalangi dulu, lihat dadanya. Dadanya ya. Nah, dadanya gerak. Jadi kapan akhir dari sholat kita itu pada huruf mim di dalam assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mimnya kum itu. Nah itu berarti sholat kita berakhir, selesai. Nah kalau sebelum mimnya kum itu selesai, dada kita ini berpindah seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, itu batal sholatnya sudah. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan entah Pak Jokowi ini setelah kum atau belum itu ya, karena tidak bisa melihat, keburu kehalangin sama orang. Cuman alangkah baiknya kalau tegak saja. Nah ini tuh dadanya pindah kiblat sudah, itu nggak boleh ya. Nah itulah jadi ada beberapa video lagi seharusnya yang mau saya perlihatkan, cuman waktunya sudah habis. Jadi insya Allah nanti akan kita bahas lagi. Sekali lagi ya, ini adalah konsekuensi. Suruh siapa di-upload. Kalau di-upload dia akan ada reaksi supaya menjadi pembelajaran madkhol. Dan mudah-mudahan dari yang mendengarkan ini ada keinginan untuk memperbaiki sholatnya, untuk bermadhab kalau belum begitu ya. Belajar dari awal, rukun, syarat, dan yang membatalkan. Karena tanpa itu tidak akan ada sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dan merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.